Ramalan bintang edisi spesial Aquarius season. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat ulang tahun dulu buat bestie-bestie aku yang Aquarius. Mohon maaf sebelumnya telat tapi happy birthday. Terus gimana sih Aquarius season ini dampaknya ke zodiak masing-masing gitu ya. Kita akan mulai dari Aries. Aries di season kali ini bakal terdorong buat jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar gitu. Jadi kalau misalnya selama ini kalian tuh cenderung independen, lebih nyaman kerja sendiri gitu ya. Kayak di bulan ini tuh kalian bakal lebih tertarik buat kerja bareng sama orang, buat kolaborasi gitu, buat jadi bagian dari tim kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian ada satu goals gitu, goals pribadi yang pengen dikejar gitu, kalau misalnya kalian ini kerja sama sama teman kalian, kemungkinan goals pribadi kalian itu juga bisa terachieve jadi lebih cepat kayak gitu. Jadi topiknya buat Aries adalah kolaborasi ya di bulan ini. Next, Taurus ini bakal termotivasi banget di karir, kemungkinan pengen naik level gitu. Jadi misalnya yang sebelumnya kayak ditawarin naik jabatan gitu misalnya, tapi kayak masih kayaknya belum deh, kayaknya aku belum siap deh dan bla bla bla. Kemungkinan di season kali ini kalian justru kayak jadi fired up, jadi kayak termotivasi. Oke, ini kayaknya emang udah waktunya gue step up gitu ya. Jadi kemungkinan kalian gak akan ragu lagi gitu buat ngambil role leader, buat ngambil tanggung jawab lebih di karir kayak gitu. Terus ini juga pencapaian-pencapaian kamu Taurus bakal di highlight banget di season kali ini, jadi siap-siap aja buat nerima pujian ya. Next, Gemini di season kali ini bakal jauh lebih adventurous lagi. Gemini emang pada dasarnya udah anaknya spontan gitu ya, cukup adventurous. Tapi di season kali ini tuh lebih-lebih gitu, kayak kalian craving sesuatu yang lebih, pengen tantangan baru, pengen belajar sesuatu yang baru. Terus bakal bosen banget kalau misalnya hidup kalian masih sama aja kayak bulan-bulan sebelumnya gitu ya. Jadi kalau rutinitas kalian masih gitu-gitu aja, kalian pasti bakal bosen. Terus kemungkinan beberapa dari Gemini ini bakal ada belajar satu hal baru gitu ya, atau mungkin nemu mentor atau seseorang yang kayak bisa ngarahin ke satu hal baru buat dipelajari sama para Gemini. Next, Cancer ini waktunya ningkatin effort terkait finance ya. Kalau misalnya kalian punya goals finansial, kayaknya ini tuh waktu yang tepat banget buat bener-bener plan yang udah kalian bikin tuh bener-bener tek diimplementasikan gitu. Ini udah waktu yang tepat banget. Kemungkinan besar juga pada belajar ulang soal investasi, kayak ini enaknya lebih menguntungkan kalau ditaruh mana gitu misalnya ya. Terus mungkin beberapa juga kayak mikirin buat rencana finansial tambahan atau cara mendapatkan penghasilan tambahan kayak gitu. Terus para Cancer nih, kalau misalnya ada yang mau mulai side hustle atau mulai bisnis sama pasangan, ini waktu yang pas banget dan kemungkinan hasilnya bakal bagus. Next, buat Leo bakal punya hubungan atau bonding yang lebih deep nih, baik sama temen, sama keluarga gitu, atau bahkan sama teman-teman kerja atau rekan bisnis gitu ya. Kalau misalnya di kerjaan nih yang tadinya kayak hubungannya itu ya profesional aja gitu ya, ini tuh kalian bakal kayak kenal orangnya lebih. Terus karena kalian udah kenal mereka lebih, jadi kalian juga terdorong buat ngasih lebih atau berperan lebih kayak gitu. Terus di sini Leo, kalau misalnya semakin kalian kayak ngasih gitu ya, ngasih effort yang terbaik, itu kemungkinan kalian bakal kayak lebih termotivasi gitu, kayak jadi nemuin, oh ini gunanya aku tuh di tim ini sebagai ini nih ternyata, dan aku bener-bener ngasih sesuatu nih, nggak cuma kayak jadi beban tim doang gitu ya. Itu bakal bikin kalian jadi sangat-sangat lebih termotivasi lagi buat kedepannya kayak gitu. Next, Virgo ini sunnya di sixth house ya, kemungkinan bakal evaluasi soal habit sama rutin. Emang ini zona nyaman kalian lah ya, emang kalian sering sebenarnya kalian nggak punya masalah soal ini gitu, kalian nggak punya masalah buat konsisten sama rencana yang kalian bikin. Nah mungkin di sini tuh lebih ke adjustment gitu, terutama buat kalian yang misalnya punya resolusi pengen gaya hidup lebih sehat di tahun ini, kemungkinan bakal ada adjustment di daily rutin kalian gitu ya. Jadi mungkin pada masukin kayak jadwal workout, jadwal nge-gym yang lebih dan lain sebagainya, termasuk ke makanan juga. Terus ini workflow kalian para Virgo ini bakal bagus banget, jadi kalian bisa kerja efektif gitu, satset. Jadi kalian punya banyak waktu luang nih buat istirahat, sama biar work life balance kalian tuh lebih bisa ke achieve gitu.
Next Libra, Libra di season ini bakal have fun, se-have funnya paling have fun. Kalian tuh bener-bener bakal kayak fokus ke hal-hal yang menyenangkan buat kalian. Terus kalian lebih ekspresif juga gitu ya. Jadi kalau kalian tuh happy, kelihatan happynya gitu. Dan karena ini kalian vibes-nya tuh sangat-sangat positif, terus moodnya juga bagus, kemungkinan kalian juga nyebar-nyebarin energi positif ini ke orang-orang yang kalian temuin gitu. Jadi misalnya ada temen yang lagi kayak, aduh sedih nggak semangat itu, ketemu kalian tuh tiba-tiba kayak ketularan semangatnya. Kayak gitu, ini bener-bener Libra nggak ada catatan ya, ini kayak have fun aja semaksimal mungkin. Next Scorpio, kalau kemarin mungkin sebelumnya kalian tuh lebih fokus ke hubungan sosial gitu, bangun-bangun koneksi sama orang-orang. Nah di season kali ini mungkin kalian lebih craving hubungan yang lebih dalam sama orang-orang terdekat atau orang-orang yang memang kalian pedulikan gitu, sama loved ones ya gitu. Terus kalian kemungkinan juga bakal agak-agak males nih kalau disuruh keluar gitu, mending di rumah aja lah, vibesnya tuh lebih kayak Netflix and chill, terus ngobrol sama orang-orang yang kalian sayang. Next Sagittarius, sosial kalender kamu bakal padat banget nih. Sagittarius bakal banyak yang ngajak nongkrong, ngajak ketemu, mungkin bikin event-event kecil gitu ya. Jadi sebulan ke depan nih kemungkinan bakal padat banget sosial kalendernya. Ini bagus karena dengan kamu ketemu sama banyak orang gitu ya, kamu bakal jadi lebih semangat, dapat insight-insight baru. Terus kemungkinan juga kamu bisa nemu satu passion lagi gitulah. Kalau ini terutama buat kamu yang kayak udah udah kayak kehilangan motivasi, udah kehilangan semangat gitu. Nah ini nanti kalau ketemu sama orang-orang baru kemungkinan jadi semangat lagi kayak gitu. Cuma ini karena memang cukup padat, kemungkinan bakal cukup melelahkan juga, jadi sempetin buat break dari nongkrong-nongkrong gitu ya. Next Capricorn, mungkin Capricorn sempat mengalami kekhawatiran soal keuangan ya, tapi kekhawatirannya ini gak lama, habis itu jadi kayak mulai mikir aja gitu, ya udah nih, oke, ini aku punya kekhawatiran, terus cara ngatasinnya gimana gitu ya. Jadi mungkin beberapa dari Capricorn bakal sangat-sangat fokus ke cara-cara buat dapetin duit tambahan, dapetin penghasilan tambahan, terus bikin plan finansial biar lebih secure ke depannya. Kayak gitu. Terus beberapa dari Capricorn juga mungkin bisa memonetisasi hobinya jadi sesuatu yang menghasilkan. Next Aquarius, ini Aquarius waktunya bersinar, selamat ulang tahun sekali lagi ya. Sebagian besar dari Aquarius bakal ngerasa sangat-sangat percaya diri, jadi rasa level PD-nya tuh naik drastis gitu. Dan ini kemungkinan kalau misalnya kalian ada passion project yang mungkin udah cukup lama ditunda gini, karena sebelumnya kayak aduh kayaknya belum cukup siap deh, belum bagus deh, apa deh, kayak gitu-gitulah ya, rada-rada ragu karena agak-agak masih ngerasa belum sepercaya diri itu. Nah ini nanti kalian bakal pede dan bakal siap buat memulai gitu, dan ini bakal bagus banget buat kalian, terlepas dari hasilnya, tapi kalian kayak wah udah mulai aja tuh udah pencapaian banget gitu ya, terus bakal bikin kalian jadi lebih semangat. Terus beberapa dari Aquarius juga mungkin bakal nge-rebranding dirinya gitu ya, baik dari penampilan fisik maupun dari cara kamu membawakan diri, cara kamu berkomunikasi, cara kamu interaksi sama orang-orang kayak gitu. Jadi ini kayak reinventing yourself gitu buat Aquarius. Next buat Pisces, Pisces ini karena Sun di 12th house of spirituality, jadi kemungkinan banyak dari Pisces bakal lebih tertarik sama hal-hal yang berbau finansial, bakal berbau spiritual gitu. Kemungkinan para Pisces di season ini bakal lebih banyak menyendiri, merenung, refleksi gitu ya, siap-siap buat nanti kan bulan depan Pisces season tuh. Jadi kalian kayak di bulan ini tuh lebih kayak banyak evaluasi, bakal ngelihat ke diri sendiri gitu. Beberapa dari kalian mungkin bakal banyak mimpi dan mimpinya itu vivid banget gitu ya. Dan itu emang bisa jadi ada message di situ. Jadi kamu bisa pay attention ke mimpi-mimpi kamu. Terus mungkin juga kayak pada belajar-belajar teknik manifestasi, terus banyak rajin meditasi dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau untuk Pisces ini intinya lebih kayak ngelihat ke dalam diri, mengenal diri lebih, terus mungkin lebih connect sama diri sendiri on a spiritual level gitu ya. Oke, makasih banyak semuanya. Sampai jumpa di ramalan bintang berikutnya. Bye.